Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali lagi nih di segmen Bikin Merinding. Tentu saja segmen ini akan mengulas 5 kisah horor singkat yang akan membuat kalian merinding. Seperti apa kisahnya? Silahkan like video ini dan subscribe serta share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu bahwasanya di channel Aska Al-Maulidi ada konten horor yang mungkin bisa buat kalian merinding. Langsung saja kita ke ceritanya. Cerita yang pertama, misteri Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung yang terkenal akan keangkerannya. Tak heran jika pada setiap malam bulan purnama warga sekitar memberikan sejajan di puncaknya. Karena faktor supranatural ini ada banyak peraturan dan larangan sebelum mendaki ke atas. Salah satu larangannya adalah jangan asal-asalan memindahkan batu yang disusun. Konon sebelum mencapai puncak gunung dari jalur pendakian Candi Ceto ada tempat yang menjadi pasar gaib. Batu-batu tersebut dipercaya adalah tempat makhluk-makhluk tersebut menempatkan dagangannya. Jika kamu mendaki gunung tersebut dan mendengarkan suara yang menanyakan ingin membeli apa, jawablah pertanyaan itu dengan air, batu, atau daun. Lalu berikan uang kepadanya. Jangan diam apalagi lari, sebab kemungkinan kamu tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Bagi kamu yang suka melakukan wisata alam ke gunung, mungkin cerita tentang fenomena gaib adalah hal yang biasa. Cerita pasar gaib juga tidak hanya ada di Gunung Lawu saja. Konon di Gunung Merapi, Merbabu, dan Salak juga terdapat pasar gaib seperti di Lawu. Tapi tidak hanya pasar gaib, ada banyak juga cerita mistis atau misteri di gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Timur ini. Salah satunya tentang burung gagak yang mengikuti pendaki. Konon burung gagak adalah simbol kesialan. Maka dari itu, pendaki diharuskan turun jika berpapasan dengannya. Next, cerita yang nomor 2, pesan makanan. Pada tahun 1989, kedai kopi Chow di Hong Kong mengalami kasus yang aneh. Cerita itu bermula pada suatu malam ketika ada telepon yang meminta pesan antar lewat telepon. Suara itu memesan 4 porsi nasi sapi panggang dan diantar ke salah satu villa di Taipo. Saat pegawai Chow tiba, pemilik rumah hanya membuka celah pintu dan memberikannya uang. Makanan tersebut juga diminta untuk ditinggalkan saja di depan pintu. Tanpa rasa curiga, pegawai itu pun kembali dan meletakkan uang tersebut di laci kasir. Setiap malam pada pukul 23.00, pemilik kedai biasanya datang untuk menghitung total pemasukan. Ketika ia membuka laci, ia menemukan kertas mayat. Kertas yang bisa dibakar saat pemakaman Tiang Hau. Di kasirnya. Marahlah. Esok ia bertanya pada para pegawainya. Tidak ada satupun dari pegawai yang mengaku bahwa mereka menaruh kertas mayat tersebut. Bahkan mereka mengatakan jika tidak sampai hati melakukan bercandaan semacam itu. Hari itu ada telepon lagi yang meminta pesan antar ke alamat yang sama di Taipo. Malamnya lagi-lagi sang bos menemukan kertas mayat di laci kasirnya. Hal yang sama berlangsung lagi keesokannya. Bos itu mulai curiga dan berpesan pada anak buahnya, jika ada pesanan ke Taipo, ia yang akan mengantarkannya sendiri. Maka ketika datang pesanan itu, ia kemudian menaiki sepeda motor dan mengantarnya sendiri. Sama seperti pegawainya, ia juga diminta meninggalkan makanannya di depan pintu. Lalu lewat celah pintu, uang itu disodorkan. Ia mengecek uang itu saat itu juga, namun tidak ditemukan hal yang aneh. Ia pun kembali dan menaruh uang tersebut di laci yang berbeda. Esoknya, uang yang ada di laci berbeda itu berubah menjadi kertas mayat. Bos Chow pun menelepon polisi melaporkan kejadian tersebut. Polisi segera menyelidiki villa itu dan menemukan 4 mayat manusia. Forensik yang menyelidiki itu pun mengatakan bahwa keempatnya sudah meninggal lebih dari seminggu. Sementara tidak ada tanda-tanda orang lain yang keluar atau masuk rumah itu. Cerita horor nyata yang berasal dari negeri Panda ini mungkin adalah salah satu kisah yang paling seram. Bayangkan saja, jika kamu menjadi bos di rumah makan tersebut, berhari-hari kamu mengantar makanan untuk pemesanan yang ternyata pemesannya sudah lama meninggal.
Kamu juga merugi sebab hantu itu tidak membayar makanan menggunakan uang asli. Ya, mungkin dibanding hantu, kerugian ini lebih menakutkan untuk pengusaha makanan pada cerita tadi ya. Oke, lanjut ke cerita yang nomor 3. Sopan. Karena keluargaku yang menganut paham kejawen, aku sudah terbiasa melihat hal-hal gaib sejak kecil. Saat SMA, aku memiliki 2 orang sahabat, sebut saja Mawar dan Dewi. Suatu sore menjelang maghrib, kami bertiga hendak pulang setelah mengikuti kegiatan tambahan. Untuk menuju gerbang depan dari ruanganku saat ini, ada 2 jalur yang bisa dilewati. Jalur singkat yang memotong lawan lewat gang sempit atau jalur panjang yang mengitari lapangan sepak bola sekolahku. Karena kondisi ini, aku bisa melihat ada sesosok makhluk di gang sempit pada saat itu. Ku peringatkan kedua temanku, jangan lewat sini, muter aja yuk. Mereka heran dan bertanya, kenapa? Aku hanya menjawab, biar tidak mengganggu. Dewi langsung paham, tapi Mawar bergeming dan tetap lewat jalan itu, malah sambil bernyanyi-nyanyi. Kami pun bertemu kembali di gerbang sekolah. Sih, gak kenapa-kenapa kan? Kalian malah capek muter-muter lapangan, kata Mawar. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya, Mawar tiba-tiba muncul di depan rumah sambil menangis. Ia diikuti oleh seorang wanita, pria, anak kecil, dan nenek-nenek. Tapi aku tahu semuanya adalah makhluk gaib. Kamu lihat kan, Rin? Aku lihat semua. Aku gak mau, katanya sambil menangis. Kubawa Mawar ke pamanku yang seorang paranormal untuk ditolong. Saat itu ia hanya berkata pada Mawar, oh, gak apa-apa, paling seminggu. Mereka cuma mau mengajari kamu supaya lebih sopan aja. Pelajaran yang bisa kamu dapatkan atau yang kalian dapatkan dari cerita ini yakni adalah selalu bersikap sopan dimanapun, sebab ada makhluk tak kasat mata yang hidup di antara manusia. Mereka bisa mendengar dan melihat perbuatan kita. Mawar dalam kumpulan cerita kali ini itu sebenarnya masih beruntung sih, sebab makhluk gaib itu hanya mengikuti sambil menampakkan dirinya saja. Bayangkan jika ia kesurupan atau dia dibawa ke alam lain, mungkin akan lebih merepotkan keluarga dan teman-temannya. Oke, next, cerita selanjutnya yang keempat, tetangga hantu. Sudah hampir 1 minggu aku mulai masuk kuliah dan menempati kamar kosku saat ini. Rumah kos 2 lantai dengan 12 kamar ini hanya ditinggali oleh 4 orang penghuni sejak aku pertama pindah. Meski baru seminggu, aku sudah cukup akrab dengan Mas John yang menempati kamar sebelahku. Mas John adalah mahasiswa teknik elektro semester akhir yang sedang menyusun tugas akhirnya, dan biasanya pada sore hari ia sering main ke kamarku dan ngobrol sambil ngopi. Suatu hari saat aku hendak mandi, Chris si penghuni lain di kamar bawah pamit, gue pindah ya. Oke, hati-hati bang. Aku melambaikan tangan lalu mandi. Memang kos ini sepi karena sedikit penghuni, apalagi penghuni kamar bawah yang selalu satu lagi tidak pernah pulang. Bahkan aku belum pernah berkenalan sama sekali dengannya. Berhari-hari berlalu, suatu ketika saat aku pulang kuliah, kulihat ada seorang lelaki yang tidak kukenal. Kudekatilah dia, lalu bertanya, Mas, kamu yang tinggal di kamar itu? Iya, ini mau pindah, tapi aku Arif. Ia menyodorkan tangannya. Hefni, saya penghuni baru di kamar 11, ujabat tangannya. Bantu aku pindahin barang sebentar boleh? Nanti aku traktir makan dah, kata Arif. Tentu saja aku tidak menolak. Setelah beres memindahkan beberapa barang ke mobil, kami menuju warung. Di warung itu Arif bertanya, aku gak berani ngomong ini di sana. Kamu yakin masih mau tinggal di kos itu? Kamu gak tahu ceritanya? Iya mas, aku sudah bayar 6 bulan. Sayang uangnya kalau pindah, jawabku. Ada apa emang? 2 bulan lalu ada mahasiswa yang gantung diri. Kamar ujung atas namanya Jono. Katanya kalau kata teman sejurusannya dia stres dapat dosen TA killer, terus diselingkuhin pacarnya pula, tambahnya. Selesai makan, Arif kemudian berdiri. Mending cepetan pindah deh mas. Anak-anak lain juga pada pindah gara-gara takut sering diganggu.
Ia kemudian berjalan ke kasir untuk membayar, lalu melambai berpamitan. Kamar ujung, bukankah itu kamar Mas John? Pikirku dalam hati. Coba bayangkan jika kamu adalah mahasiswa yang ada di kumpulan cerita horor nyata tersebut. Pastinya sangat tidak nyaman dan menakutkan sekali jika ingin pulang ke rumah, kan? Jika kamu adalah mahasiswa yang merantau, mungkin ada baiknya berhati-hati mencari tempat tinggal. Mungkin tanya tetangga atau pemilik rumah yang akan kamu sewa. Pastikan semuanya aman, baik, dan sesuatu yang terlihat ataupun tidak, pastikan ya. Next, cerita yang terakhir, penumpang gaib. Saat itu aku sudah selesai mengantarkan penumpang di daerah Cilandak dan kemudian berniat untuk pulang. Tapi di tengah jalan terlihat seorang anak laki-laki memakai hoodie, celana jeans, dan membawa ransel. Anak itu lalu melambaikan tangan memintaku berhenti. Aku pun akhirnya berhenti dan membuka kaca jendela. Mau kemana, Dek? Anak itu mendekati jendela. Depok, Bang, daerah Beji. Kebetulan sekali, sebab rumahku tidak jauh dari daerah tujuan anak itu. Karena itu kuputuskan untuk mengantarkannya, lalu kusuruh ia masuk. Anak itu kemudian masuk dan duduk di kursi belakang. Kondisi jalanan pada saat itu sudah hampir sepi. Jadi perjalanan kami lancar tanpa hambatan. Sesekali kulihat anak itu lewat spion belakang. Ia hanya diam saja melihat jendela. Ku coba membuka obrolan dengan anak itu. Habis dari mana, Dek? Les, jawab anak itu. Wajahnya tetap memandang jendela. Oh, kelas berapa? Tanyaku lagi. Kelas 3 SMP, jawabnya padaku. Akhirnya aku memutuskan diam hingga memasuki daerah Beji. Aku bertanya, Beji di mana? Palem. Aku kemudian mengemudikan kendaraanku mengikuti obrolan anak itu. Hingga akhirnya kami masuk ke sebuah perumahan di Jalan Palem. Aku mengemudikan mobilku pelan-pelan, lalu bertanya pada anak itu, di mana rumahnya? Ia menjawab, nanti di ujung belok kiri, Bang, jawabnya. Rumah kedua di sebelah kanan, tambah anak itu. Kuikuti arahan itu kemudian sampai di sebuah rumah bertingkat. Hentikan mobilku di depan rumah, mematikan argo taksi, lalu kunyalakan lampu mobilku. Tidak ada suara dari anak itu. Akhirnya aku menengok ke belakang, lalu menyadari bahwa tidak ada orang. Aku mulai merasakan ada hal yang aneh. Apa anak itu udah turun? Kok tidak ada suara? Tiba-tiba kaca mobilku diketuk oleh seorang ibu-ibu. Aku kaget lalu membuka kaca jendela mobilku. Pak, berapa ongkosnya? Tanya ibu itu. 45.000, jawabku. Masih kaget dengan kejadian ini. Anaknya kemana, Bu? Anak saya sudah meninggal tahun lalu. Memang kadang-kadang pulang ke rumah. Makasih ya, Pak, udah dianterin. Ibu itu menyetorkan uang kepadaku. Hantu anak kecil dalam cerita ini sebenarnya tidak akan mengganggu siapapun sih. Ia juga tidak akan masuk ke dalam mobil jika tidak dipersilahkan. Jika sudah masuk pun, ia hanya akan minta diantar pulang ke rumahnya saja. Masyarakat setempat pun meyakini dan menganggap anak laki-laki itu adalah arwah penasaran. Konon, hantu itu adalah seorang anak yang meninggal di perjalanan sepulang mengambil pelajaran tambahan. Karena itulah ia selalu minta diantarkan pulang ke rumahnya. Bagaimana menurut teman-teman dari kelima cerita ini? Salah satu dari 5 cerita ini mana yang paling menarik dan paling serem? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga buat teman-teman barangkali ada cerita horor singkat seperti ini, silahkan kirim di email yang udah aku sediain, atau bisa tulis langsung di kolom komentar ya, biar bisa aku masukin ke segmen ini. Buat teman-teman yang suka segmen ini, silahkan like dan silahkan subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Aku Askal Maulidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.